Arab Saudi muak lihat Israel makin seenaknya pada Palestina. Tuduhan Pangeran Saudi keras banget, akhirnya Israel jadi begini. Mantan Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat Pangeran Turki Al-Faisal Al-Saud saat berbicara International Institute for Strategic Studies Manama Dialogue di Bahrain melemparkan kritikan keras terhadap Israel. Pangeran Turki menyebut Israel telah memasukkan warga Palestina ke dalam kamp konsentrasi. Pangeran Turki yang memulai pidatonya dengan mengatakan komentarnya mencerminkan pandangan pribadinya, menggambarkan Israel sebagai kekuatan terakhir penjajah barat di Timur Tengah. Dia mengatakan bahwa Israel telah mengusir orang-orang Palestina setelah Perang tahun 1948. Mereka mengulangi tindakan itu setelah Perang tahun 1967 ketika lebih banyak penduduk yang bertahan setelah Perang 1948 sama-sama dirampas dari tanah mereka, ucapnya. Israel jelasnya telah menduduki tanah Arab tetangga dan bukan sebaliknya. Dia menyebut negara Arab telah mengajukan prakarsa perdamaian Arab sejak tahun 2002 yang ditolak oleh semua pemerintah Israel di setiap kesempatan. Diplomat Saudi menyebut tembok perbatasan Israel sebagai tembok apartheid dan mengatakan itu mencegah penduduk tanah yang mereka jajah untuk kembali ke properti mereka yang dicuri. Meskipun pengadilan internasional mengeluarkan putusan bahwa tembok itu ilegal, Israel telah memenjarakan orang Palestina di kamp konsentrasi di bawah tuduhan keamanan yang paling rapuh, tua dan muda, wanita dan pria di sana tanpa bantuan hukum untuk keadilan, ungkapnya. Mereka, Israel, menghancurkan rumah sesuka mereka dan mereka menghabisi siapapun yang mereka inginkan, sambungnya seperti dilansir Al-Arabia. Mengomentari perjanjian Abraham atau Ibrahim dalam Islam, yakni perjanjian normalisasi antara Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Israel, Pangeran Turki mengatakan jika perjanjian didasarkan pada geografi, maka tidak akan ada perjanjian Ibrahim tanpa memasukkan tanah Ibrahim, yakni Makkah. Saudi sendiri sejatinya terbuka untuk melakukan normalisasi dengan Israel, namun mereka bersikeras bahwa normalisasi apapun dengan Israel hanya dapat terjadi bersamaan dengan kesepakatan perdamaian abadi yang melibatkan solusi dua negara untuk konflik Israel dan juga Palestina. Sementara itu diberitakan sebelumnya, mantan Presiden Tunisia Monsef Marzouki dan penasihat Presiden Yaman Abdul Malik Al-Mikhlafi mengecam normalisasi hubungan Maroko dan Israel. Marzouki mengatakan normalisasi hubungan ini dilakukan saat pelanggaran hak-hak masyarakat Palestina semakin meningkat. Sebagai warga Tunisia dan Maghreb, saya mengecam normalisasi hubungan pemerintah Maroko dengan Israel saat aktivitas pemukiman ilegal dan aneksasi Israel dan segala pelanggaran terhadap hak-hak orang Palestina meningkat, kata Marzouki di media sosial seperti dilansir dari Yani Safak pada Sabtu 12 Desember 2020. Sementara itu, Al-Mikhlafi menekankan penolakan masyarakat Maroko untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Hak-hak rakyat Palestina akan terus terikat dengan hukum dan akal sehat, cuit Al-Mikhlafi di Twitter. Pada Kamis 10 Desember 2020 lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan normalisasi hubungan antara Israel dan Maroko. Ia mengatakan kedua belah pihak sepakat untuk memiliki hubungan diplomatik penuh. Trump menambahkan kesepakatan ini terobosan besar bagi perdamaian di Timur Tengah. Sementara itu, kantor berita Maroko, MAP, melaporkan kerajaan Maroko mengonfirmasi niatan mereka untuk secepat mungkin meresmikan hubungan dan kontak resmi Israel. Maroko menjadi negara keempat yang menormalisasi hubungan dengan Israel setelah pemerintah Sudan mengumumkan hal yang sama pada bulan Oktober lalu, menyusul langkah Bahrain dan Uni Emirat Arab di bulan September. Maroko sepakat untuk melakukan normalisasi setelah Amerika Serikat mengaku kedaulatan Sahara Barat yang menjadi sengketa.
Kesepakatan normalisasi hubungan empat negara mayoritas Muslim itu kecam rakyat Palestina. Mereka mengatakan normalisasi hubungan mengabaikan hak-hak mereka dan tidak melayani tujuan Palestina, ujarnya. Sementara itu, Palestina marah atas normalisasi Israel Maroko dan mengatakannya itu adalah dosa besar. Pihak Palestina marah dengan keputusan kerajaan Maroko yang sepakat melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada hari Kamis kemarin. Faksi Hamas Palestina yang berkuasa di Gaza menyebut langkah Maroko itu sebagai dosa besar. Normalisasi hubungan Maroko dan Israel ditengahi oleh Amerika Serikat. Kesepakatan itu menjadikan Maroko sebagai negara Arab keempat yang mengakhiri permusuhan dengan Israel dalam 4 bulan terakhir. Sebagai bagian dari perjanjian, Presiden Amerika Serikat Donald Trump setuju untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, di mana wilayah itu telah terjadi perselisihan teritorial puluhan tahun antara Maroko dengan Front Polisario yang didukung Aljazair. Sebuah gerakan yang ingin memisahkan diri dari kerajaan tersebut. Donald Trump menyegel perjanjian tersebut dalam panggilan telepon pada hari Kamis dengan Raja Maroko Mohammed ke-6. Maroko adalah negara keempat sejak Agustus yang mencapai kesepakatan yang bertujuan untuk menormalkan hubungan dengan Israel. 3 negara yang mengambil langkah serupa sebelumnya adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, dan juga Sudan. Publik Palestina telah mengkritik kesepakatan normalisasi itu dengan mengatakan bahwa negara-negara Arab telah membatalkan tujuan perdamaian dengan meninggalkan permintaan lama agar Israel menyerahkan tanah untuk negara Palestina sebelum dapat menerima pengakuan. Pejabat Palestina bereaksi dengan marah atas pengumuman normalisasi hubungan Maroko-Israel. Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, Bassam Asali, mengutuk kesepakatan itu. Setiap mundurnya orang Arab dari Arab Peace Initiative 2002 yang menetapkan bahwa normalisasi hanya terjadi setelah Israel mengakhiri pendudukannya atas tanah Palestina dan juga Arab, tidak dapat diterima dan meningkatkan sikap agresif Israel dan juga penolakannya terhadap hak-hak rakyat Palestina, kata Salis seperti dikutip Al Jazeera. Di Gaza, juru bicara Hamas Hazem Qasim mengatakan itu adalah dosa dan tidak melayani rakyat Palestina. Pendudukan Israel menggunakan setiap normalisasi baru untuk meningkatkan agresinya terhadap rakyat Palestina dan meningkatkan perluasan pemukimannya. Raja Maroko Mohammed mengatakan kepada Presiden Palestina Mahmud Abbas dalam panggilan telepon pada hari Kamis bahwa Rabat mendukung solusi 2 negara untuk konflik Israel-Palestina. Isi panggilan telepon itu disampaikan pihak kerajaan Maroko dalam sebuah pernyataan. Raja juga menambahkan negosiasi antara Israel dan Palestina adalah satu-satunya cara untuk mencapai solusi akhir, abadi, dan juga komprehensif untuk konflik tersebut.